Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelin Mediana Kause dengan NIM 22611011246. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana melakukan pengujian terhadap kuesioner dengan menggunakan SPSS, PLS, dan juga AMOS. Di mana tugas ini itu dilakukan untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah aplikasi statistik, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Profesor Dr. Teddy Chandra, SEMM. Berikut ini adalah video tutorialnya. Pertama-tama saya akan melakukan pengujian kuesioner menggunakan SPSS. Saya di sini menggunakan SPSS versi yang ke-26. Dibuka terlebih dahulu SPSS-nya. Dan juga file Excel yang terdapat jawaban kuesionernya. Telah dilihat di sini bahwa data ini memiliki sebanyak 198 responden. Kita akan copy jawabannya mulai dari yang ada angka, dari yang kelas ini. Lalu kita copy semuanya sampai ke ujung di sini ya. Ctrl C. Lalu kita pastekan di ini SPSS-nya. Ctrl V. Langsung Ctrl V saja seperti kita copy paste. Lalu kita klik di variable view. Jangan lupa diganti ini setiap variabelnya, setiap judul-judulnya sesuai dengan yang ada di Excel. Ini sudah sesuai ya dengan yang di Excel. Selanjutnya kita isi value datanya yang bagian deskriptif respondennya. Di kelas yang pertama, di bagian value, kita isi sesuai dengan skor yang kita tetapkan. Di dalam seperti di data ini telah ditetapkannya seperti ini, yang ini. Cara mengisinya bukan dengan copy paste, tetapi isi satu persatu. Seperti ini. Untuk skor 1, pertama kita kelas terlebih dahulu. Skor 1 untuk kelas 10, kita add. Lalu kita buat lagi skor 2 untuk kelas 11. Kita add. Lalu skor 3. Salah. Kita ganti skor 2 untuk kelas 11, kita add. Lalu untuk skor 3 itu untuk kelas 12, kita add. Skor 1 10, skor 2 11, skor 3 12. Kita oke. Lalu selanjutnya untuk gender. Skor 1 laki-laki, klik add. Lalu skor 2 perempuan, klik add. Lalu kita klik oke. Selanjutnya untuk asal, titik 3 kita klik. Untuk skor 1 asal sekolahnya SMP Dharma Loka, klik add. Lalu untuk skor 2 SMP Negeri. Lalu skor 3 SMP lainnya dalam kurung swasta. Kita add dulu lalu kita klik oke. Untuk kerja asal pekerjaannya untuk skor 1 adalah wira swasta, klik add. Lalu skor 2 karyawan swasta, klik add lagi. Lalu untuk skor 3 ibu rumah tangga, klik add. Lalu skor 4 adalah freelance, kita klik add. Skor 5 adalah buruh lepas, klik add. Lalu kita klik oke. Baik, sudah terisi semua value untuk setiap
karakteristik respondennya, sudah sesuai dengan skor yang ada di Excel. Selanjutnya kembali ke data view, lalu kita akan melakukan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Tetapi sebelum itu kita save terlebih dahulu. Klik save-nya di sini, lalu kita pilih kemana kita mau save, dan sesuaikan nama sesuai keinginan pribadi. Setelah kita save, kita lakukan uji validitas. Pertama, untuk uji validitas dan reliabilitas, kita klik analyze, lalu kita klik scale, lalu reliability analysis. Setelah itu kita pindahkan per indikator setiap variabelnya. Pertama kita mulai di X1 terlebih dahulu, X11 sampai X18. X1 yang terisi rata-rata tidak usah dipindahin, kita pindahkan ke item, lalu klik statistik, lalu kita checklist item scale if item delete, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Lalu keluar crown batch alpha-nya yang sudah kita dapatkan dan juga nilai corrected item total correlation yang merupakan penentu validitas dan reliabilitas suatu indikator. Setelah kita dapatkan X1, kita cari lagi untuk X1, untuk X2. Klik analyze, scale, reliability analysis. Kita kembalikan ya X11 sampai X18. Lalu kita masukkan kembali untuk bagian X2 mulai dari X21 hingga di X210. Kita pindahkan ke item. Untuk bagian statistik itu tidak perlu kita ganti lagi karena dia sudah mengikuti peraturan yang dulu. Ini semua udah terchecklist ya, jadi dia tidak ada berubah. Kita klik continue lalu kita klik OK. Sudah didapatkan X21 sampai X210 juga udah. Lalu kita cari lagi untuk X3, scale reliability analysis. Kita kembalikan, kita masukkan X3 1 sampai X35. Ini juga nggak usah diganggu gugat lagi, langsung klik OK saja. Oke, langsung keluar ya, dia hasilnya langsung keluar di output. Sudah keluar. Selanjutnya kita klik analyze, scale, lalu reliability analysis. Ini kita kembalikan, kita masukkan X4 hingga X49 item. Oke. Lalu selanjutnya X5, analyze, scale, reliability analysis. Kita kembalikan, lalu X51 hingga X56, klik OK, langsung keluar ya. Analyze lagi, scale, lalu kita kembalikan terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan selanjutnya Y11 hingga Y14 ke item, klik OK, langsung keluar. Lalu selanjutnya yang terakhir itu Y2. Item, klik OK. Oke, sudah selesai ya. Sudah kita dapatkan semua. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk uji regresi. Pertama, karena di sini terdapat 2Y, jadi kita lakukan pengujian regresinya itu 2 kali. Pertama terhadap Y1 dan yang kedua terhadap Y2. Oke, pertama-tama kita melakukan pengujian terhadap Y1. Kita klik analyze,
analyze, regression, linear, variable X yang bagian nilai rata-rata pindahkan ke independen, X1, X2, X3, X4, X5. Lalu untuk Y1 yang ingin kita uji terlebih dahulu, kita masukkan ke dependen. Setelah itu kita klik statistik, kita checklist estimate, unit checklist, model fit, lalu descriptive, part and partial correlation, collinearity diagnostic, Durbin-Watson, case-wise diagnostic, all cases, lalu klik continue. Ingat ya, estimate, model fit, descriptive, part and partial correlation, collinearity diagnostic, Durbin-Watson, case-wise diagnostic, all case, lalu continue. Lalu kita klik plot untuk jepret, kita pindahkan ke X, lalu S-receipt kita pindahkan ke Y, lalu klik histogram dan normal probability plot, lalu kita klik continue, lalu kita klik save, kita klik residual unstandardized, lalu klik continue, lalu kita klik OK. Oke, dia langsung keluar di outputnya, output yang sama juga dia keluarnya. Kita sudah dapatkan nilai-nilai yang akan kita baca nanti. Normal PP plotnya juga sudah keluar, scatter plotnya juga sudah. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengujian regresi terhadap Y2. Caranya sama juga, kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu klik linear, lalu Y1-nya kita pindahkan, kita ganti dengan Y2. Oke, lalu yang atas juga sama semua. Karena dia tidak mengalami pergantian, jadi kita lewatkan saja, lalu langsung kita klik OK. Oke, langsung keluar juga ya nilai Y2-nya di output. Oke, PP plotnya juga sudah keluar, scatter plotnya juga sudah keluar. Lalu selanjutnya kita kembali lagi untuk menguji Gletser dengan uji parknya. Uji Gletser dengan uji park. Kita klik transform, compute variable. Kita ketik di bagian target variable. Di bagian target variable kita klik absolute underscore Y1, karena kita mau uji Y1 terlebih dahulu. Lalu di bagian function of group kita pilih arithmetic, lalu di bawahnya kita klik absolute, lalu kita klik unstandardized yang dari sini, unstandardized yang untuk residual 1 ya, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita lakukan juga untuk Y2 dengan cara yang sama, transform, compute variable, absolute Y2. Lalu kita ganti aja ininya, sebenarnya sama aja tapi biar kita ulang lagi, kita klik arithmetic, lalu absolute,
klik 2 kali, lalu kita klik yang res 2-nya, kita klik 2 kali juga, lalu kita klik OK. Udah terexecute ya. Lalu kita lakukan untuk uji part, yaitu yang biasa menggunakan learn. Kita klik transform, kita lakukan terlebih dahulu untuk Y1. Transform compute variable, ini kita hapus, ini juga kita hapus. Kita ganti nama target variabelnya learn underscore Y1. Numeric-nya kita di function groupnya kita pilih arithmetic, lalu kita klik di bawahnya ini learn, ininya kita ganti jadi unstandardized yang res 1 juga, tapi di sini bedanya dia di bintang 2 lalu angka 2. Kita klik OK. Oke, sudah terexecute. Selanjutnya kita melakukannya lagi untuk Y2. Sama juga transform compute variable. Kita hapus ini menjadi Y2. Kita hapus juga untuk ulang lagi ya. Arithmetic learn. Lalu kita pilih yang di bagian res 2. Oke, ini salahnya di sini. Kalau salah kita ulang aja lagi. Arithmetic learn. Nah, udah sesuai. Yang res 2, kita bintang 2, lalu kita klik angka 2. Lalu OK. Oke, sudah terexecute. Lalu selanjutnya di bagian variable view, data view, kita scroll hingga ke pinggir. Sudah dapatkan ya nilai resnya, dua-duanya, 12, absolute 12, learn 12. Sudah lengkap. Di bagian selanjutnya kita uji lagi. Setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, kita melakukan pengujian juga terhadap nilai-nilai ini. Kita klik analyze, regression. Tunggu, terlebih itu kita jangan dulu, kita klik dulu non parametric test. Lalu klik legacy dialog. Lalu kita pilih one sample KS. Pindahkan Y. Kita lakukan dulu untuk Y. Oh, ini bisa lah, untuk dua-duanya langsung bisa. Y1 yang ini kita pindahkan. Lalu Y2-nya juga kita pindahkan. Lalu kita klik OK. Oke, udah dapat ini untuk menguji one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Nanti akan dilihat dari nilai asymsync to tail-nya untuk melihat apakah kuesioner ini dinyatakan normal atau tidak. Lalu selanjutnya kita lakukan lagi pengujian. Kita klik analyze, regression, linear, pindahkan. Ini dependennya kita ganti ya, kita uji yang sudah kita dapatkan tadi. Pertama absolute Y1, pindahkan dependent, ininya tetap ya, independennya tetap, ininya juga nggak usah diganti-ganti. Oh, ininya harus diganti. Bagian statistiknya cukup estimate dengan model fit saja. Ini kita hilangkan checklistnya, lalu pokoknya cukup
estimate dengan model fit saja, lalu kita klik continue. Lalu bagian plot ini tidak perlu. Klik continue, lalu bagian save ini juga tidak perlu. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Oke, langsung didapatkan ya untuk yang absolute Y1-nya. Selanjutnya kita lakukan kembali juga untuk absolute Y2. Analyze, regression, linear. Absolute Y1 kita keluarkan, kita ganti absolute Y2. Kita ini juga nggak usah diganti, sesuaikan saja. Lalu kita klik OK. Oke, langsung keluar absolute Y2-nya. Lalu selanjutnya kita lakukan lagi terhadap learn Y1. Analyze, regression, linear. Absolute Y2-nya ganti learn Y1. Ini juga nggak usah diganti, sesuai saja. Kita klik OK. Oke, sudah keluar learn Y1-nya. Selanjutnya kita klik lagi analyze, regression, linear. Learn Y1 kita gantikan ke learn Y2. Dependennya, independennya tetap saja semua. Kita klik OK. Oke, sudah keluar, scatter plotnya juga sudah keluar. Karena telah selesai semua, hasilnya ini semua bisa dipindahkan ke Word dengan cara mengkopinya, atau boleh juga disalin ke tabel agar lebih rapi lagi. Baiklah, selanjutnya setelah dipindahkan ke Word, pertama kita akan membahas untuk pengujian validitas dan reliabilitas. Jadi, apabila nilai corrected item total correlation yang berada di sini itu berada di atas 0,3, maka indikator tersebut dinyatakan valid, bisa digunakan. Sehingga dapat dilihat juga di sini untuk pertama X11 nilainya di atas 0,3, yaitu berada di 0,732. Begitu juga seterusnya. Dan juga untuk menyatakan dia reliable atau enggak itu melalui nilai Cronbach alfanya. Apabila berada di atas 0,6 itu dapat dinyatakan reliable, sehingga dapat dilihat nilai Cronbach alfanya itu di angka 0,897, sehingga berada di atas 0,6 dinyatakan reliable. Selanjutnya untuk X21 dapat dilihat di nilai corrected item total correlation-nya itu semua indikatornya berada di atas 0,3, dan juga nilai Cronbach alfanya berada di atas 0,6, sehingga dinyatakan untuk semua indikator X2 itu valid dan juga reliable. Dan juga X3 juga sama, nilainya memenuhi semua, jadi X3 juga valid dan reliable. X4 juga seperti itu, nilainya juga semua yang di corrected ini berada di atas 0,3 dan juga Cronbach alfanya di atas 0,6, sehingga dinyatakan valid dan reliable. Dan juga X5 valid dan reliable, Y1 juga valid dan reliable, dan begitu juga dengan Y2 valid dan reliable. Selanjutnya untuk uji normalitas sendiri, untuk pertama untuk variabel Y1 dapat dilihat dari gambar PP plot ini, titik-titik ini
yang Y1 itu berada mendekati dengan garis diagonal, sehingga dapat dinyatakan karena titik-titik ini menyebar di sekitar garis, mendekati garis, sehingga dapat dinyatakan bahwa ini itu normal. Begitu juga dengan Y2, melalui gambar ini dapat dilihat juga bahwa titik-titik ini menyebar di sekitar garis, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel ini normal. Dan ada juga selanjutnya itu melalui one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini ada ketentuannya, apabila nilai asymptotic to tail-nya berada di atas 0,05 maka dia dinyatakan normal. Tetapi kalau melalui one sample Kolmogorov, untuk Y1 ataupun Y2 itu berada di bawah 0,05. Sehingga jika memakai ini itu tidak normal variabelnya. Tapi jika memakai gambar ini masih bisa dinyatakan normal. Selanjutnya untuk uji multikolinearitas sendiri, itu dilihat melalui nilai FIF ini. Pertama untuk variabel Y1. Nilai FIF setiap X ini itu berada di bawah 10. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel ini tidak terdapat multikolinearitas. Begitu juga dengan Y2, nilai FIF-nya itu berada di bawah 10, sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat multikolinearitas. Untuk uji heteroskedastisitas sendiri, itu dapat dilihat juga melalui scatter plot. Apabila titik-titik ini menyebar secara luas, tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas. Sehingga dapat dinilai untuk scatter plot, baik itu Y1 ataupun Y2 itu titik-titiknya menyebar dan tidak membentuk suatu pola. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel ini itu tidak terdapat heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas juga dapat dilihat melalui uji Glasser. Pada uji Glasser dapat dilihat bahwa apabila nilai sig-nya itu berada di 0,05 maka dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas. Sehingga dapat dinyatakan di sini bahwa untuk X1 itu berada di atas 0,05, X2 di bawah 0,05, X3 di atas 0,05, X4 di bawah, dan X5 itu hampir mendekati di bawah, tapi dia masih di atas karena dia 0,513. Sehingga dapat dinyatakan di sini bahwa melalui uji Glasser, X1 tidak terdapat hetero, X2 itu terdapat hetero, X3 tidak terdapat hetero, X4 terdapat hetero, dan X5 tidak terdapat hetero. Itu untuk Y1. Selanjutnya untuk Y2 sendiri, itu dinilai itu di X1 itu tidak terdapat hetero, X2 terdapat hetero, X3 itu tidak terdapat hetero, X4 tidak terdapat hetero, dan X5 itu terdapat hetero. X5 itu tidak terdapat hetero karena kan dia jika di atas 0,05 ini udah lewat nih. Ini 0,205. Selanjutnya untuk uji Park sendiri, itu untuk Y1 kita lihat dari nilai sig-nya. X1 itu berada di atas ya, 0,05, sehingga ini tidak terdapat hetero. Untuk X2 0,05 ini udah di atas, X3 juga sudah di atas, X4 di atas, X5 juga di atas. Dan selanjutnya untuk Y2, bagian X1 itu di atas, itu semuanya di atas 0,05 ya, sehingga dapat dinyatakan melalui uji Park itu baik itu variabel Y1 ataupun Y2 itu tidak terdapat hetero. Selanjutnya untuk uji T sendiri itu menyatakan apakah suatu variabel X ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y-nya. Pertama kita melalui Y1 dulu.
Apabila nilai signya berada di 0,05 maka dia dinyatakan berpengaruh secara signifikan. Pertama untuk X1 dulu, nilai signya berada di bawah 0,05 sehingga dia dinyatakan berpengaruh secara signifikan. X2 itu di atas ya, ini di atas 0,05 sehingga dia tidak signifikan. Untuk X3 ini juga di atas sehingga dia tidak signifikan juga. Untuk X4 ini juga di atas ya, tidak signifikan juga, dan juga untuk X5 ini dia di bawah sehingga dia dinyatakan signifikan. Sehingga dari pengaruh X1 hingga X5 ke Y1 itu yang berpengaruh signifikan itu adalah X1 dan X5. Selanjutnya untuk pengaruh antara X1 hingga X5 ke Y2, untuk X1 tidak signifikan ya karena di atas 0,05. Untuk X2 dia juga tidak signifikan. Untuk X3 tidak signifikan juga. X4 tidak juga signifikan, dan juga untuk X5 juga tidak signifikan. Sehingga dari hasil ini dapat dilihat bahwa X1, X2, X3, X4, dan X5 itu tidak memiliki pengaruh yang secara signifikan terhadap Y2. Baik, sekian hasil dari pengujian kuesioner menggunakan SPSS. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian kuesioner menggunakan AMOS. Pertama, kita siapkan dulu tabel kita. Karena di dalam AMOS ini yang diuji itu adalah indikatornya, sehingga kita kelompokkan terlebih dahulu. Ambil rata-rata untuk setiap indikator X1, X2, X3, X4, X5. Kalau yang Y itu tidak perlu lagi. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Setelah itu di copy mulai dari X1 hingga ke seluruhnya ya, di copy lalu dipindahkan ke SPSS karena nanti data itu akan dipakai ketika kita dalam proses pengerjaan di AMOS. Selanjutnya kita buka AMOS kita. Ini AMOS kita. Kita lihat dulu. Kita ganti dulu ya biar lebih bagus ya. Kertasnya kita landscape-kan dulu, klik view, lalu interface properties, lalu kita ganti landscape A4. Oke, setelah itu kita gambar untuk per variabelnya. Seperti pertama, variabel X itu mempunyai 5 indikator ya. Kita klik ini, klik sekali, lalu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita aktifkan semua, klik ini. Ini untuk mengaktifkan semua, lalu kita pakai rotasi dulu. Kita di kiri. Kita buat ininya semua di kiri. Oke, lalu kita pindahkan dia dengan mobil. Kita buat di sini aja. Oke, selanjutnya kita nonaktifkan dulu. Lalu kita buat kembali untuk yang variabel Y1. Kita lihat Y1 ada berapa? Ada 4. Sehingga kita klik ini, klik di sini sekali, baru 1, 2, 3, 4. Kita aktifkan. Kalau kita klik ini, nanti dia teraktif semua. Jadi kita hanya mau ini, kita nonaktifkan dulu, baru kita aktifkan dia satu-satu. Lalu kita rotasi lagi di sebelah kanan semuanya. Kita pindahkan dia pakai mobil.
Di sini sepertinya sudah oke. Lalu kita buat kembali juga untuk Y2-nya. Y2-nya ada berapa? Ada 3. Kita buat Y2-nya. Kita matikan yang dulu, baru kita buat lagi. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Lalu kita aktifkan. Setelah itu kita rotasi, lalu kita pindahkan ke mobil. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ini kita masukkan dulu data kita yang dari SPSS tadi. Caranya dengan klik select data file, file name, masukkan ini data yang dari SPSS, lalu oke. Selanjutnya kita isi kotak-kotak kecil ini dengan cara klik list variable in dataset. Ini udah masuk semua ya data yang kita masukin tadi. Selanjutnya kita pindahkan ke sini dengan cara tarik, lepas, tarik, lepas. Begitu juga seterusnya. Kita X. Selanjutnya kita isi juga di lingkaran kecil ini dengan error-errornya. Dimulai dari error 1, yang 2, selanjutnya kita isi di lingkaran besarnya ini juga variabelnya. Yang pertama, variabel X itu adalah untuk service, quality. Yang kedua ini untuk Y1 adalah kepuasan. Dan yang ke Y2 adalah loyalitas. Selanjutnya kita buat panah penghubung antara X dengan Y-nya. Pakai tanda ini, panah ini. Kita hubungkan X dengan Y1 dan X dengan Y2. Setelah itu Y1 dengan Y2. Oke, selanjutnya kita tambahkan error Z untuk setiap Y di sini dan di sini. Kita pindahkan ke bawah. Setelah itu kita ini Z1, ini Z2. Lalu selanjutnya kita copy rumus Amos yang telah kita di Word. Kita copy biar lebih mudah. Ctrl C, kita pindah ke Amos lagi, klik title. Lalu kita copy di sini, karena di sini banyak yang kosong di sebelah kiri, kita buat left line. Baru kita klik OK. Lalu kita pindahkan kembali pakai mobil. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan klik view
Analysis properties. Bagian output kita checklist semua. Lalu kita klik X. Kita save dulu ya filenya. Kita klik save. Setelah itu kita calculate. Model ini kita calculate dengan cara klik calculate estimate. Lagi loading. Oke, setelah selesai kita klik tanda panah merah ini untuk melihat hasil. Oke, dapat dilihat dari hasil yang pertama ini, nilai probability itu seharusnya di atas 0,05. Tapi dia masih di bawah. Begitu juga dengan dari GFI, AGFI, TLI, CFI, NFI, dan IFI itu seharusnya berada di atas 0,9. Di sini dapat dilihat bahwa yang di atas 0,9 itu hanya 2 saja. Begitu juga dengan RMSEA itu seharusnya berada di bawah, di atas 0,05, tetapi di bawah 0,08. Tapi ini masih lebih banyak ya. Berarti selanjutnya kita bisa, apabila tidak sesuai dengan kriteria yang ada, kita bisa memodifikasinya, yaitu dengan cara menghubungkan error ke error. Yang bisa dihubungkan adalah nilai error yang memiliki teori yang bisa dihubungkan, seperti service quality itu bisa terhubung ke Y1 dan Y2. Tetapi di antara ini tidak bisa dihubungkan. Tapi Y1 ke Y2 itu bisa. Contohnya seperti ini, kita lihatnya melalui view text. Lalu kita lihat di modifikasi index. Kita lihat di sini. E ke Z itu juga tidak bisa dihubungkan karena tidak berhubungan. E9 ke E10, kita lihat apakah bisa dihubungkan? Bisa ya. Di sini E9 ke E10-nya. Maka dari itu kita bisa hubungkan, kita keluarkan dulu, lalu kita hubungkan E9 ke E10 untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Selanjutnya kita lihat lagi, ada tidak yang bisa dihubungkan? E8 ke E12. Kita lihat dulu, E8 di mana? E12 di sini, bisa ya. Kita lihat lagi di mana? E8 ke E10, bisa ya. Kita hubungkan. Selanjutnya kita coba calculate kembali. Calculate estimates. Lalu kita klik ini. Nilainya udah menurun ya, di sini juga udah menurun, yang di sini juga udah mulai menaik ya. Kita coba lakukan modifikasi lagi. Kita lihat lagi di view text. Lalu kita lihat di modifikasi index. Kita lihat mana yang bisa dimodif lagi. E7 ke E12. E7 di sini, E12 di sini. Berarti bisa ya. Kita keluarkan dulu, baru kita hubungkan dia. Salah, harusnya timbal balik ya panahnya. Oke. Selanjutnya ada lagi tidak yang bisa diganti hubungkan. E7 ke 10 bisa ya. E7 di sini, E10 di sini. Oke, selanjutnya E6 ke E9 tidak bisa ya, karena dia masih di dalam satu lingkup. Oke, kita coba calculate lagi ya, ada perubahan tidak. Calculate estimate, lalu kita lihat nilainya.
Masih sama ya, yang fit juga masih 2, tapi ini juga udah banyak berkurang nih. Kita coba lagi, kita modif lagi. View text, modifikasi E2 ke E12 dan E11. Kita lihat E2 di sini, di situ. Oke, bisa berarti ya. E2 ke 12, E2 ke E11 tadi ada juga. Oke, selanjutnya kemana lagi? E3 ke E11 dan E3 ke 9. Kita coba lagi ya, agak banyak. E4 ke 11 sama E4 ke 7. 11, 7. Oke, kita coba calculate lagi. Kita klik tanda merah. Oke, nilainya udah lumayan bagus ya. Yang fit sekarang udah 3. Ini, dan ini. Kita coba lagi, sekali lagi. Karena masih balance ya, soalnya antara ini dan ini itu masih sama. Jadi kalau bisa lebih bagus, fitnya lebih banyak. Kita coba lagi, kita keluarkan. Kita klik modifikasi view text dulu, baru modifikasi image. Kita lihat mana yang bisa diganti lagi. Ini ada E4 ke E12, kita lihat. Bisa ya. Oke, selanjutnya E4 ke E8. E4 di sini, E8 di sini bisa. Selanjutnya E5 ke E9. Kita coba calculate dulu lah ya, biar lebih. Kita lihat hasilnya. Masih sama ya, kita coba modifikasi lagi, view text, lalu modifikasi index. E67 nggak bisa, 9 nggak bisa, E4 ke E9 bisa. Oke, kita keluarkan dulu. Kita klik ini, E4 ke E9. Oke, selanjutnya ini E5 ke E9 bisa. E5 ke 8, 9 ya. Kita langsung aja. 5 ke 8, E5 ke 9. Oke, ada lagi kah? E5 ke 6 juga bisa. Terakhir ya, habis itu kita coba calculate. Kita coba calculate estimate. Lalu kita klik yang merah. Oke, udah bagus ya. Ini sangat bagus ini. Yang fitnya udah 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini sudah bisa dipakai. Karena takutnya apabila kita modifikasi lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna, itu bisa memperburuk yang lain gitu. Sehingga sampai di sini saja itu udah boleh. Baiklah, sehingga didapatkan model penelitian kita seperti ini. Dengan hasil yang didapatkan bahwa nilai probability-nya berada di angka 0,00, marginal, GFI-nya di atas 0,9, AGFI-nya masih di bawah 0,9,
TLI-nya di atas 0,9, CFI-nya di atas 0,9, NFI dan juga IFI berada di atas 0,9. Sedangkan RMSEA-nya juga masih berada jauh di atas 0,08. Sehingga dapat dinyatakan bahwa model ini tuh ada fit-nya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian kuesioner dengan menggunakan PLS. Pertama, kita klik New Project, lalu kita buat nama filenya. Kita klik Create. Setelah itu kita klik Import Data File. Lalu kita pilih data yang sudah kita save dalam bentuk CSV. Kita open. Lalu kita klik Import. Oke, sudah keluar ya. Selanjutnya kita keluar lagi. Lalu kita klik Create Model. Kita pilih model type-nya PLSM. Model namanya kita buat dulu. Kita klik Save. Baik, selanjutnya kita buat gambarnya untuk setiap variabel. Klik latent variable, kita klik asal aja, lalu kita buat untuk X ya. Variabel X itu adalah service quality. Kita klik enter saja, lalu kita pilih lagi tempat asal. Untuk Y1 adalah kepuasan siswa. Kita klik enter, lalu selanjutnya kita buat untuk Y2 adalah loyalitas siswa. Setelah itu kita masukkan indikator ke dalam setiap variabel ini. Misalkan X1 letaknya di service quality, kita tarik lalu lepas di sini. Tarik lepas. Begitu juga untuk seterusnya. Setelah itu kita rapikan seperti ini. Kita klik Ctrl. Kita align indikator to the left. Kalau kita rapikan lagi. Begitu juga untuk variabel Y-nya. Oke, setelah rapi, kita buat pengaruh antara variabel X ke Y, begitu juga Y1 ke Y2 dengan menggunakan connect. Kita tarik saja garis.
Setelah itu kita akan melakukan perhitungan dengan cara klik calculate. PLSM algorithm, kita klik start calculation. Setelah itu sudah didapatkan hasilnya. Kita lihat terlebih dahulu loading factornya melalui outer loading. Semuanya berwarna hijau ya, berarti tidak ada yang bermasalah. R-square-nya juga termasuk bagus ya untuk yang kepuasan siswa. Koliniaritasnya ada 1/4, tapi dia masih di bawah 10, sehingga masih dinyatakan ini tidak terdapat multikoliniaritas. Selanjutnya kita save terlebih dahulu hasil outputnya ini. Untuk output pengujian asumsi PLS1 create, lalu kita kembali dulu yang tadi kita klik simpan juga untuk Excel-nya. Kita ekspor. Biar dalam bentuk Excel biar lebih rapi. Kita klik save. Ini untuk pengujian asumsinya. Setelah itu kita kembali lagi, ini udah langsung keluar Excel-nya. Kita kembali lagi ke sini, kita klik. Kita calculate kembali, bootstrap it. Setelah itu kita klik start calculation. Ininya kita ganti jadi ini biar nampak langsung nilainya. Setelah itu kita dapat lihat dari path coefficient pengaruh langsungnya. Ini nilai P-nya berada di kepuasan terhadap loyalitas siswa itu berada di atas 0,05. Ini yang merah, dia tidak signifikan. Setelah itu kita save terlebih dahulu. Ini untuk yang kedua, untuk pengujian. S2 kita create. Setelah itu kita juga ekspor ke Excel-nya. Namanya juga dibuat dalam juga biar ada perbedaannya. Kita klik save. Oke, ini yang keduanya, tapi ininya masih belum ada nilai-nilainya. Kita coba copy yang untuk ada nilainya. Ini copy ini, kita klik Ctrl, export as image, export, lalu kita klik di yang kedua di sini, di bawah ini saja kita klik Ctrl V. Oke, sudah jadi, kita tinggal rapikan. Sudah dapat nilai apa, model yang ada nilainya. Baik, kalau seperti itu kita sudah dapat mulai dari yang pertama, chartnya juga sudah ada, gitu juga untuk yang kedua.
Baik, berikut ini adalah gambar model terakhir dari pengujian PLS, sehingga didapatkan hasil bahwa nilai FIF-nya itu berada di bawah 10, sehingga tidak ada yang terdapat multikolinearitas. Dan untuk pengaruh langsungnya, pengaruh kepuasan terhadap loyalitas itu memiliki nilai P di atas 0,05, sehingga pengaruhnya itu tidak signifikan. Begitu juga dengan service quality terhadap kepuasan itu, nilai P-nya di bawah 0,05, dia berpengaruh signifikan. Dan juga service quality terhadap loyalitas siswa itu berada di bawah 0,05, sehingga dinyatakan berpengaruh secara signifikan. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya, indirect effect, itu service quality terhadap loyalitas siswa dengan variabel mediatornya kepuasan siswa itu nilai P-nya di atas 0,05, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan. Baik, sekian dari video tutorial yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.